Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mengajak bersama-sama para jamaah di hari yang mulia ini, tempat yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti melaksanakan secara optimal seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan sejauh-jauhnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bekal iman dan takwalah kita akan menggapai kehidupan yang bahagia di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita telah masuk ke fase kedua daripada bulan Shafar, yang mana pada bulan Shafar ini secara lughat, secara makna bahasa adalah kosong, hampa. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan, jangan sampai kita meninggalkan kehampaan. Mari sama-sama kita isi kekosongan di bulan Shafar ini dengan amal ibadah yang berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah hadis yang begitu panjang. An Abi Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih qala innallaha katabal hasanati was sayyiat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian hal itu dijelaskan. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang bertekad untuk berbuat kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak melaksanakan kebaikan itu, kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatun kamilah, maka Allah akan mencatat baginya kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu asyru hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsirah. Dan jika dia bertekad untuk berbuat kebaikan, lalu dia kerjakan kebaikan tersebut, maka baginya Allah catat 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhitung kebaikan tersebut yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in hamma bi sayyi'atin, dan jika kita bertekad untuk berbuat satu keburukan, falam ya'malha, lalu tidak melaksanakan keburukan tersebut,
kataballahu ta'ala, maka Allah mencatat indahu baginya hasanatan kamilah, yaitu kebaikan nilai ibadah satu kebaikan. Tapi wa in hamma biha fa'amilha, jika kita bertekad untuk berbuat keburukan lalu kita kerjakan keburukan tersebut, kataballahu ta'ala sayi'atan wahidatan, maka Allah catat bagi kita yang melaksanakan keburukan adalah satu keburukan. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin salat Jumat rahimakumullah. Ada 3 poin yang perlu kita renungkan pada siang hari ini. Yang pertama, amal kebaikan yang pahalanya dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Yang kedua, amal kebaikan yang pahalanya dibalas 700 kali lipat. Dan yang ketiga, amal kebaikan yang pahalanya sangat banyak, lebih daripada 700 kali lipat. Lalu apa saja hal itu? Yang pertama, amal yang pahala dibalas 10 kali lipat menurut Imam An-Nawawi atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kebaikan itu pasti pahalanya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ini seiring dengan firman Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa dengan satu kebaikan, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Ululiyah halaman 319. Yang kedua, amal kebaikan yang pahalanya sampai 700 kali lipat dibalas oleh Allah. Di antaranya adalah berdonasi untuk perjuangan jihad fi sabilillah. Dalam hal ini Nabi pernah bersabda, man arsala nafaqatan fi sabilillah wa qama fi baitihi falahu bikulli dirhamin sab'umi'ati dirhamin. Barang siapa yang berdonasi, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan dia di rumah saja tidak ikut, maka baginya dicatat 1 dirham dibalas oleh Allah dengan 700 dirham. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Makna daripada donasi ini adalah, kalau dulu fisabilillah kita perang membawa senjata, namun pada saat sekarang ini kita berdonasi jihad fisabilillah, bentuknya secara universal. Ada yang berbentuk sedekah ke masjid-masjid, ada yang mengirim ke masjid-masjid minuman, makanan, nasi bok dan lain sebagainya. Itu bentuk donasi jihad fisabilillah. Dan itu kita lihat satu bok nasi, kita lihat satu bok itu isinya berapa nasi yang dimasak. 1 biji nasi dibalas oleh Allah. Kalau dihitung berapa ribu nasi yang dimakan oleh orang lain, maka semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna donasi fi sabilillah. Hadirin dan Jumat rahimakumullah. Menurut penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari juz 2 halaman 326, beliau mengatakan bahwa donasi itu bentuknya universal. Bukan hanya kita perang melawan senjata, melawan orang-orang kafir, tapi berdonasi itu jihad fisabilillah termasuk memberikan nafkah, memberikan infak sedekah. Bentuknya bukan hanya uang, bisa dengan minuman, bisa dengan nasi dan lain sebagainya. Ini akan dibalas oleh Allah 700 lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu amalan yang ketiga apa?
yaitu kebaikan yang pahalanya sangat banyak, lebih daripada 700 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah membaca zikir saat kita masuk pasar. Dalam konteks sekarang ini, masuk mall, masuk PGC, masuk Giant, masuk Lulu dan lain sebagainya, Nabi pernah berpesan, man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu alfi hasanatin. Yang pertama, kita masuk pasar, masuk mall, baca doa itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama, Allah catat baginya punya 1.000.000 kebaikan, alfi hasanatin. Yang kedua, wa maha anhu alfi sayiatin. Yang kedua, Allah hapus, Allah lebur kejelekan kita, 1.000.000 kejelekan kita. Dan yang ketiga, wa rafa'a lahu alfi darajatin, dan Allah angkat derajat kita 1.000.000 derajat akan Allah berikan kepada kita. Al-Hadis Rawah Hakim. Kalau kita renungkan, kita sering masuk pasar, mal-mal, kesempatan inilah mari kita gunakan dengan nilai yang positif, biar kita ada pahalanya, ada keberkahannya. Mudah-mudahan kita masuk semua pasar, ke mal-mal, kita baca zikir ini, insya Allah itu tidak ada bandingannya, tidak ada hitungannya. Bahkan jaminannya 3 tadi. Yang pertama, Allah angkat derajatnya 1.000.000 derajat. Yang kedua, Allah hapuskan 1.000.000 kejelekan. Dan yang ketiga, Allah berikan 1.000.000 kebaikan. Ringan, enggak berat, cuma jarang dilaksanakan, berat untuk diamalkan. Oleh karena itu, marilah di bulan Shofar ini isi, jangan sampai kita tinggalkan bulan Shofar yang penuh kekosongan. Tingkatkan amal ibadah kita, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berzikir. Di mana tempat kita masuk, kita baca zikir tersebut, insya Allah diri kita akan dijaga oleh Allah, semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut penilaian Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri, sanad hadis ini adalah hasan, artinya baik, bagus. Dalam kitab Targhib wa Tarhib juz 2 halaman 337 di sana disebutkan demikian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Walhasil, pada fase kedua ini, bulan Shofar yang mulia ini, hingga akhir bulan nanti, mari kita tingkatkan amal kebaikan. Seiring begitu besarnya kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, amal kebaikan pasti Allah lipat gandakan pahalanya, minimal 7 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan hingga tak terhingga nilainya. Semoga khutbah ini bermanfaat dan menjadi peningkatan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.